Halo semuanya. Jadi, kali ini kami akan menampilkan sebuah video edukasi yang membahas tentang makanan pendamping ASI. Nah, apa sih makan pendamping ASI itu? Jadi, menurut WHO, makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrien yang diberikan kepada bayi selama periode pemberian makanan peralihan atau complementary feeding, yaitu pada saat makanan atau minuman lain diberikan bersama pemberian ASI. Adapun usia untuk pemberian makanan pendampingan ASI. Menurut WHO pada tahun 2003 mengeluarkan rekomendasi tentang praktik pemberian makanan bayi yang benar, yaitu pertama, berikan ASI sesegera mungkin setelah melahirkan kurang dari 1 jam dan secara eksklusif selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, berikan makanan pendamping ASI pada usia genap 6 bulan sambil melanjutkan ASI sampai 24 bulan. Makanan pendamping ASI yang baik adalah yang memenuhi persyaratan tepat waktu, bergizi lengkap, cukup dan seimbang, aman dan diberikan dengan cara yang benar. Lalu, mengapa sih makan pendamping ASI harus diberikan tepat waktu? Jadi, pada saat bayi berusia 6 bulan, umumnya kebutuhan nutrisi tidak lagi terpenuhi oleh ASI, semata khususnya energi, protein dan beberapa mikronutrien terutama zat besi, seng, dan vitamin A. Pemberian MPASI yang tidak tepat waktu terlalu dini diberikan seperti kurang dari 4 bulan ataupun terlambat seperti sesudah usia 7 bulan dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi bayi. Kemudian, bagaimana frekuensi pemberian makanan pendamping ASI yang tepat? Yang pertama yaitu berikan makanan pendamping ASI 2 kali sehari pada bayi berusia 6 bulan. Kedua, berikan 2 hingga 3 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya untuk bayi berusia 6-9 bulan. Ketiga, berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya untuk bayi berusia 9-12 bulan. Keempat, berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya untuk bayi berusia 12-24 bulan. Kemudian, bagaimana sih kebersihan dalam pemberian makan pendamping ASI? Jadi, menurut Syarif DKK tahun 2015, untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak, laksanakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan. Kedua, pergunakan alat-alat makan yang bersih dan steril. Ketiga, masaklah makanan dengan benar. Keempat, hindari mencampur makanan mentah dengan makanan yang sudah matang. Kelima, cucilah sayur dan buah sebelum dimakan. Keenam, pergunakan sumber air bersih. Dan ketujuh, simpanlah makanan pada tempatnya yang aman. Lalu, bagaimana variasi dalam pemberian makan pendamping ASI? Jadi, menurut Molika tahun 2014, jenis makanan pendamping ASI yang dapat diberikan adalah pertama yaitu makanan luman, di mana makanan luman adalah makanan yang dihancurkan atau disaring tampak kurang merata dan bentuknya lebih kasar dari makanan lumat halus. Contoh, bubur susu, bubur sumsum, pisang saring atau kerok, pepaya saring, tomat saring, dan nasi tim saring. Kedua yaitu makanan lunak, di mana makanan lunak ini adalah makanan yang dimasak dengan banyak air dan tampak berair. Contoh, bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, dan kentang puri. Yang ketiga yaitu makanan padat, di mana makanan padat ini adalah makanan lunak yang tidak nampak berair dan biasanya disebut makanan keluarga. Contoh, lontong, nasi tim, kentang rebus, dan biskuit. Nah, selanjutnya bagaimana sih tekstur dalam pemberian makan pendamping ASI? Jadi, tekstur pemberian MPASI yang diberikan pada anak akan mempengaruhi status gizi anak secara tidak langsung. WHO menyebutkan bahwa tekstur atau konsistensi makanan pendamping ASI yang sesuai dengan usia anak dan diberikan secara bertahap akan memberikan pertumbuhan anak yang optimal. Pada usia 6 bulan, tekstur makanan harus berupa bubur lunak karena enzim yang dimiliki anak untuk menghaluskan makanan masih dalam masa pembentukan dan anak belum memiliki gigi. Nah, berdasarkan IDAI, tekstur MPASI yang tepat untuk anak usia 6-9 bulan adalah saring atau lumat, sedangkan tekstur cincang halus atau kasar untuk anak usia 9-12 bulan. Baik, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai makanan pendamping ASI. Semoga video ini dapat memberikan edukasi yang tepat bagi teman-teman semua dalam pemilihan makanan pendamping ASI untuk anak. Terima kasih sudah menonton. Dadah!